Jika kalian mengikuti pemberitaan terkait Trump dan tarifnya yang memancing adrenalin Xi Jinping, maka sudah saatnya mengetahui bahwa sepertinya pertarungan di putaran pertama telah dimenangkan oleh Cina. Sebagaimana diketahui, Trump akhirnya mencabut tarif barang-barang utama yang diimpor Beijing seperti ponsel, laptop, dan barang elektronik lainnya setelah perang tarif secara dramatis menimbulkan kekhawatiran. Tapi ini belum berakhir. Siapa yang tahu bahwa sesuatu yang mengejutkan akan kembali terjadi, mengingat sosok Trump yang sulit ditebak. Dan sebelum semuanya dapat dipastikan, perang tarif nyatanya akan lebih dulu menghancurkan sejumlah perusahaan besar Amerika. Dalam video kali ini, kita akan membongkar dampak menghancurkan dari perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif Trump. Berikut mempertimbangkan skenario dari sisi Cina yang tampaknya lebih cemerlang dari pesaingnya itu. Tarif Trump jadi bumerang. Tarif yang dijatuhkan Trump diyakini sebagai langkah awal menuju kegemilangan industri Amerika oleh sekutu-sekutu politiknya. Berbanding terbalik dengan pelaku industri yang justru memandang ini sebagai sebuah kesalahan. Faktanya, kebijakan tarif impor Trump telah menjadi bumerang bagi sektor manufaktur serta konsumen di negeri Paman Sam. Melalui survei CNBC International yang dirilis pada hari Selasa, pelaku industri manufaktur Amerika mengakui sangat khawatir dengan tarif 145% yang diterapkan Trump terhadap barang asal Cina, tempat kebanyakan dari mereka membuka pabriknya. Mereka menyebut Amerika tidak akan menjadi penerima manfaat utama dari skema perdagangan internasional, karena tarif ini mengharuskan mereka untuk memproduksi di dalam negeri atau reshoring. Pada hari Minggu, belasan pemilik bisnis menyampaikan kebijakan tarif langsung meningkatkan biaya operasional. Kenaikan juga memaksa mereka membatalkan pesanan, menghentikan ekspansi, hingga menunda rekrutmen. Eclipse misalnya, produsen produk kecantikan organik di Iowa ini memperkirakan lonjakan harga pokok sebesar $5 juta Amerika Serikat akan terjadi. Alih-alih memindahkan rantai pasokan kembali ke Amerika, mayoritas suara yakni 61% mengatakan akan lebih hemat biaya untuk merelokasi rantai pasokan ke negara-negara dengan tarif lebih rendah. Beberapa perusahaan besar terancam. Saat Amerika dan Cina adu mekanik dengan memainkan angka-angka tarif impor, masa depan perusahaan besar Amerika seperti Apple seketika menarik perhatian. Bagaimana tidak, Cina menjadi rumah bagi pabrik raksasa seperti Apple. Tidak hanya sebagai pasar utama, tetapi juga sebagai basis manufaktur utamanya. END Money mencatat sekitar 90% iPhone dirakit di Cina oleh mitranya Foxconn menurut Evercore ESE. Cina diperkirakan menyumbang sekitar 80% dari kapasitas produksi Apple, yang membuat perusahaan tersebut sangat rentan terhadap tarif Amerika atas barang-barang negeri tirai bambu. Jika tarif tetap berlaku, analis memperkirakan bahwa iPhone 16 Pro Max seharga $1.199 yang dibuat di Cina dapat dijual eceran hampir $2.000 atau sekitar 33,6 juta rupiah di Amerika. Terbaru, Trump mengumumkan pembebasan tarif tinggi impor asal Cina terhadap sejumlah produk teknologi seperti smartphone, komputer, dan komponen elektronik. Tapi oleh pihak Gedung Putih, pengecualian ini disebutnya bukan berarti melemahkan kebijakan kemandirian teknologi, melainkan sebagai masa transisi. Di sisi lain, Tesla tercatat menghasilkan lebih dari 1/5 pendapatannya dari Cina tahun lalu. Pabrik Tesla di Shanghai membuat mobil model 3 dan model Y, yang sebagian besar dijual di Cina atau diekspor ke negara Asia lainnya. Kenaikan bea masuk yang substansial juga membuat model S dan model X menjadi sangat mahal bagi pembeli Cina. Akibatnya, pemesanan untuk kedua model di pasar Cina harus dihentikan. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana nasib perusahaan-perusahaan ini tanpa Cina. Masyarakat AS khawatir dengan ekonomi negaranya. Bukan hanya perusahaan besar, masyarakat juga dibuat khawatir. Oleh karena itu, pejabat Gedung Putih masih melakukan kunjungan ke saluran berita utama untuk menyampaikan maksud kebijakan ekonomi Trump. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett bahkan mengatakan pada hari Senin bahwa negara itu 100% tidak akan jatuh ke dalam resesi tahun ini. Tapi konsumen tidak memiliki keyakinan serupa.
Survei Federal Reserve yang dilakukan pada bulan Maret dan dirilis pada hari Senin memperlihatkan konsumen secara konsisten meyakini tarif akan membuat harga lebih tinggi dan memicu inflasi untuk terus meningkat. Ekspektasi inflasi rata-rata untuk tahun mendatang melonjak sebesar 0,5 poin persentase menjadi 3,6% pada bulan Maret, menandai level tertinggi dan peningkatan bulanan terbesar sejak 2023. Meskipun tarif sangat mungkin menghasilkan kenaikan inflasi, Ketua Federal Reserve Jerome Powell dalam pidato awal bulannya menyebut ada juga kemungkinan dampaknya bisa lebih persisten, setidaknya untuk sementara. Untuk menghindari hasil tersebut, kita harus menjaga ekspektasi inflasi jangka panjang tetap terkendali pada besarnya dampak dan pada berapa lama dampak tersebut akan berdampak sepenuhnya pada harga, katanya melalui Axios. Tapi jika Cina akan kehilangan sebagian manufaktur sebagai akibat dari tarif Trump, sektor manufaktur Amerika tetap saja akan dirugikan menurut survei rantai pasokan CNBC yang baru. Cina lebih memegang kendali. Ketika negara-negara lain di dunia diberi penangguhan selama 90 hari atas bea masuk tambahan oleh Amerika, Cina menjadi satu-satunya mitra dagang yang dikecualikan. Sepertinya Trump berpikir Cina akan melunak dan Xi Jinping menghubungi Trump setelahnya agar bisa diajak bicara mengenai kebijakan tersebut. Sayangnya, harapan semacam ini hanya berbalik merugikan. Alih-alih menempuh jalur negosiasi dan dialog, Beijing menanggapi dengan tindakan balasan yang cepat dan tegas. Pada tanggal 11 April, Cina menolak dan menyebut langkah Trump sebagai lelucon untuk selanjutnya menaikkan tarifnya sendiri terhadap Amerika menjadi 125%. Benar bahwa perang dagang tahun 2018 telah mendorong ekonomi Cina ke dalam periode perlambatan yang terus-menerus. Tapi kemerosotan yang berkepanjangan telah membuat ekonomi negara ini lebih tangguh terhadap guncangan. Menurut The Conversation, Cina telah memahami bahwa Amerika tidak dapat dengan mudah menggantikan ketergantungannya pada barang-barang mereka, khususnya melalui rantai pasokannya. Sementara impor langsung Amerika dari Cina telah menurun, banyak barang yang sekarang diimpor dari negara ketiga masih bergantung pada komponen atau bahan baku buatan Cina. Sebagai catatan, Amerika mengandalkan Cina untuk 532 kategori produk utama pada tahun 2022, hampir 4 kali lipat dari tingkat pada tahun 2000. Sementara ketergantungan Cina pada produk Amerika berkurang setengahnya dalam periode yang sama. Xi Jinping tidak ada pemenang. Di tengah huru-hara yang melibatkan dua negara ekonomi terbesar dunia, Xi Jinping hadir dan mengatakan tidak ada pihak yang menang dalam perang dagang. Perkataan tersebut sejalan dengan citra Cina sebagai kekuatan untuk stabilitas saat ia memulai lawatan diplomatik ke Asia Tenggara pada hari Senin. Langkah Beijing pun menimbulkan berbagai reaksi, terutama karena kehadirannya dinilai dapat memperkuat aliansinya di kawasan tersebut. Jadi, mengapa menyebut tidak ada pemenang dalam perebutan dominasi ini? Nguyen Kach Giang, seorang peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura mengatakan kunjungan Xi Jinping memungkinkan Cina menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mereka adalah negara adikuasa yang bertanggung jawab, berbeda dengan citra Amerika di bawah Trump yang menimbulkan kekacauan. Sementara Huang Letu dari lembaga pemikir International Crisis Group mengatakan kepada Associated Press bahwa waktu kunjungan mengirimkan pesan politik yang kuat bahwa Asia Tenggara penting bagi Tiongkok. Walaupun Trump menyebut dirinya menghormati Xi Jinping, ia menafsirkan pertemuan pemimpin Cina dan Vietnam sedang mencari cara agar bisa mengacaukan Amerika Serikat. Sejauh ini tarif Trump mendapat serangan dari luar maupun dalam negeri. Berbagai perusahaan besar terancam merugi dan rakyat menjerit karena kenaikan harga. Di sisi lain, Cina semakin menunjukkan keperkasaan dan dominasinya. Dari sini, bukankah sudah terlihat jika Cina yang keluar sebagai pemenangnya?